Hai, welcome to Dr. Cooking TV bersama saya Erwin dalam acara 101. Dalam acara 101 ini, kita akan membahas secara ringkas mengenai tips-tips kesehatan serta penyakit yang dibahas secara ringan dan singkat. Kali ini kita akan berbicara perkara kolesterol. Ya, kolesterol merupakan sejenis zat lilin yang memiliki fungsi penting dalam membangun sel dan memproduksi hormon. Salah satunya hormon estrogen dan progesteron, serta membantu mensintesis vitamin D dan asam empedu untuk membantu pencernaan lemak. Namun, kolesterol memiliki ambang batas jumlah di dalam darah, dan jika hal ini terlalu tinggi, maka hal tersebut akan berbahaya bagi tubuh dan akan menyebabkan berbagai penyakit dan komplikasi. Di dalam darah, kolesterol dibawa oleh protein. Ikatan antara kolesterol dan protein disebut dengan lipoprotein. Ada dua lipoprotein utama di dalam darah. Yang pertama, lipoprotein dengan kepadatan rendah atau disebut juga dengan LDL, atau disebut juga dengan kolesterol jahat. Yang kedua, lipoprotein dengan kepadatan tinggi atau disingkat dengan HDL, atau ini juga disebut dengan kolesterol baik. Fungsi LDL bertugas mengangkut kolesterol ke sel-sel yang membutuhkan. Jika jumlah LDL berlebih dari kebutuhan, sisa-sisa lemak akan mengendap pada dinding pembuluh darah arteri, dan jika ini terakumulasi, akan dapat menyebabkan penyakit pembuluh darah berupa arteriosklerosis. Sementara HDL bertugas untuk mengangkut kembali kolesterol kembali ke organ hati. Di dalam hati, kolesterol akan dihancurkan lalu dikeluarkan melalui feses atau kotoran di saluran pencernaan. Jika berbicara masalah kadar kolesterol di dalam darah, jumlah kadar kolesterol di dalam darah yang disarankan untuk setiap individu itu bervariasi, tergantung apakah seseorang memiliki risiko tinggi atau risiko lebih rendah untuk terkena arteriosklerosis. Orang-orang dengan risiko tinggi di sini adalah orang dengan obesitas, orang dengan hipertensi, orang dengan diabetes mellitus, dan orang dengan penyakit lain yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kadar kolesterol. Jika terdapat keluarga terdekat yang mengalami penyakit akibat kolesterol atau memiliki penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung pada usia dini, maka diagnosis terhadap kadar kolesterol sangat dianjurkan. Nah, banyak orang yang bertanya, makanan-makanan apa saja yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol di dalam darah? Berikut ada 7 makanan yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Yang pertama, oatmeal. Oatmeal merupakan makanan sehat untuk jantung yang kini bisa dengan mudah ditemukan di mana saja. Beberapa kajian studi mengungkapkan bahwa perbanyak konsumsi serat yang mudah seperti oatmeal dapat menurunkan jumlah kolesterol total dan jahat yang berbahaya untuk jantung. Yang kedua, ikan salmon. Ikan salmon kaya akan asam lemak omega 3, sehingga membuatnya menjadi salah satu makanan sehat untuk jantung. Asam lemak omega 3 dibutuhkan tubuh untuk membentuk sel dan mengendalikan inflamasi. Selain itu, asam lemak omega 3 juga membantu meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL di dalam darah. Yang ketiga, almond dan walnut. Satu lagi makanan sehat untuk jantung adalah kacang-kacangan seperti kacang almond dan walnut. Tak sulit untuk menemukan kedua jenis kacang ini karena telah menjadi salah satu primadona superfood bagi pelaku diet. Baik kacang almond dan walnut memiliki lemak tak jenuh monosaturated dan polyunsaturated. Yang keempat, minyak zaitun. Minyak zaitun, terutama yang jenis extra virgin olive oil, menjadi salah satu makanan sehat untuk jantung karena mengandung lemak tak jenuh monosaturated yang cukup banyak. Lemak jenis ini menurunkan kadar kolesterol jahat serta menurunkan risiko terkena penyakit jantung koroner. Yang kelima, berry. Buah-buahan beri seperti stroberi, blueberry, dan raspberry merupakan makanan sehat untuk jantung karena memiliki kandungan yang menurunkan inflamasi. Selain itu, buah-buahan ini kaya akan antioksidan, sehingga sangat baik untuk menangkal radikal bebas. Yang keenam, polong-polongan. Polong-polongan seperti kacang merah atau kacang kedelai sangat baik untuk dikonsumsi. Faktanya, dalam beberapa studi,
orang yang mengkonsumsi polong-polongan setidaknya 4 kali dalam seminggu memiliki penurunan risiko 22% penyakit jantung ketimbang mereka yang mengkonsumsinya kurang dari sekali dalam seminggu. Yang ketujuh, brokoli dan sayuran hijau. Brokoli dan beberapa sayuran hijau lainnya seperti kale dan bayam memiliki kandungan antiinflamasi dan efek detoksifikasi, sehingga menjadikan mereka sebagai makanan sehat untuk jantung. Hal tersebut sudah dibuktikan dalam berbagai macam studi ilmiah. Nah, itu tadi pengetahuan singkat mengenai kolesterol. Tetap ikuti channel ini, dan jangan lupa like, share, dan subscribe, dan tunggu video selanjutnya dari kami. Keep healthy with Dr. Cooking TV. See you!